Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasih. Salam sejahtera, salam sehat. Ya, anak-anak, pada hari ini pertemuan PJOK tentang materi permainan tradisional lompat tali. Ya anak-anak yang Pak Guru kasih, setelah permainan tradisional yang sebelumnya yang sudah kita praktekkan, yaitu permainan engklek, pada permainan tradisional kali ini kita akan belajar tentang permainan tradisional lompat tali. Permainan tradisional lompat tali anak-anak, atau ada juga yang menyebutnya main karet, pernah populer di kalangan anak-anak angkatan 70-an hingga 80-an. Permainan lompat tali ini menjadi favorit saat keluar main atau keluar istirahat di sekolah. Dan setelah mandi sore di lingkungan perumahan, banyak dilakukan oleh anak-anak di rumah. Permainan lompat tali dimainkan secara bersama-sama oleh 3 hingga 10 anak. Kapan dan dari mana permainan ini bermula sulit diketahui secara pastinya. Namun dari nama permainan itu sendiri dapat diduga bahwa permainan ini muncul di zaman atau sejak zaman penjajahan. Sebenarnya di daerah lain di Indonesia juga banyak ditemukan permainan ini, tapi dengan nama yang berbeda. Misalnya dengan nama Yeye atau tali merdeka dari Riau. Ada lagi yang menyebut lompatan dan lain-lain. Di setiap daerah memiliki ciri khas sebutan masing-masing. Peralatan yang digunakan dalam permainan lompat tali sangat sederhana, yaitu karet gelang yang dijalin atau dirangkai hingga panjangnya mencapai ukuran yang dibutuhkan. Biasanya sekitar 3 sampai 4 meter. Ya, cara permainan lompat tali ini anak-anak, yang pertama, para pemain melakukan home pimpah atau ping sweep untuk menentukan 2 orang pemain yang menjadi pemegang tali. Kedua, pemain yang menjadi pemegang tali melakukan ping sweep untuk menentukan siapa yang akan mendapat giliran bermain terlebih dahulu jika ada pemain yang gagal melompat atau menyentuh tali saat melompat. Yang ketiga, kedua pemain yang menjadi pemegang tali perentang tali karet dan pemain harus melompatinya satu persatu. Ketinggian karet mulai dari setinggi mata kaki, lalu naik ke lutut, kemudian paha hingga pinggang. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain harus melompat tanpa menyentuh tali karet. Jika ada pemain yang menyentuh tali karet ketika melompat, gilirannya bermain selesai dan ia harus menggantikan pemain yang memegang tali. Yang keempat, posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu dagu, telinga, ubun-ubun. Tangan yang diangkat ke atas dengan kaki berjinjit. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain boleh menyentuh tali karet ketika melompat, asalkan pemain dapat melewati tali dan tidak terjerat. Bagi yang terjerat, maka akan menggantikan yang bertugas memegang tali karet. Pemain juga diperbolehkan menggunakan berbagai gerakan untuk mempermudah melompat, asalkan tidak memakai alat bantu. Yang kelima, pemain yang tidak berhasil melompati tali karet harus menghentikan permainannya dan menggantikan posisi pemegang tali. Jika semua tanggap ketinggian telah berhasil diselesaikan oleh para pemain, tali karet kembali diturunkan dan permainan dimulai dari awal. Begitu seterusnya hingga para pemain memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Ya,
Manfaat permainan lompat tali anak-anak. Yang pertama, memberikan kegembiraan pada anak-anak. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Betul sekali. Yang kedua, melatih semangat kerja keras pada anak-anak untuk memenangkan permainan dengan melompati berbagai tahap lompatan tali. Yang ketiga, melatih kecermatan anak karena untuk dapat melompati tali terutama pada posisi-posisi tinggi, kemampuan anak untuk memperkirakan tinggi tali dan lompatan yang harus dilakukan akan sangat membantu keberhasilan anak melompati tali. Yang keempat, melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk otot yang padat, fisik yang kuat dan sehat, serta mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Permainan yang dilakukan dengan lompatan-lompatan ini juga bermanfaat menghindarkan anak dari resiko mengalami obesitas atau kegemukan. Berikutnya, melatih keberanian anak dalam mengasah kemampuannya untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini karena untuk melompati tali dengan ketinggian tertentu membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Anak juga harus mengambil keputusan apakah akan melompat atau bahkan menyerah. Nah, kemudian menciptakan emosi positif bagi anak. Sebab ketika bermain lompat tali, anak bergerak, berteriak, tertawa. Nah, berbagai ekspresi keluar saat lompat tali ini. Gerakan tawa dan teriakan ini sangat bermanfaat untuk membuat emosi anak menjadi positif. Berikutnya, menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi permainan ini, anak belajar bersabar, menanti antrian, menaati peraturan, berempati, dan menempatkan diri dengan baik di antara teman-temannya. Yang terakhir, membangun sportivitas anak. Pembelajaran melalui sportivitas ini diperoleh anak ketika harus menggantikan posisi pemegang tali ketika ia gagal melompati tali tersebut. Itulah tadi anak-anak manfaat-manfaat permainan lompat tali. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru siapkan video tutorial untuk pembuatan tali ya, menyusun tali karetnya. Kita lihat video tutorial untuk lompat tali. Ya, karetnya kita siapkan sejumlah yang dibutuhkan. Setelah kita siapkan karetnya, ya, kita mulai satukan karet-karet gelang itu. Siapkan 2 karet terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat sesuai pada video, 2 karet disiapkan. Sambungkan kedua karet tersebut. Nah, disambung seperti posisi yang kita lihat pada video. Ya, disambungkan karetnya. Ya, jelas kan? Sekarang kita ikat karet tersebut ya. Ikat 1 karet dulu. Ya, diikat 1 karet. Setelah itu kita sambungkan dengan karet-karet lainnya. Ya. Terus kita sambungkan. Kita sambung terus sampai sesuai kebutuhan kita, mungkin 3 sampai 4 meter. Ya. Setelah karet mencapai 3 atau 4 meter, sudah siap nih untuk melakukan permainannya. Ya, selanjutnya kita lihat video tutorial untuk contoh permainan lompat talinya. Kalau tadi tutorial cara membuat
menyusun karetnya untuk persiapan lompat talinya. Kita akan melihat tutorial permainan lompat talinya agar kita saat nanti memainkannya lebih mudah ya. Kita lihat dari yang pertama ya, dari yang pertama itu dari titik terendah ya. Dari tahap terendah. Terus ada gerakan ular kecil. Gerakan ular kecil itu artinya tali itu digoyang-goyangkan seperti gerakan ular. Kalau ada yang menyentuh, gagal berarti. Kemudian kita buat setelah itu ada gerakan ular besar. Nah, gerakan ular besar ini gerakannya seperti ular kecil tadi, tetapi agak kita tinggikan tahapannya. Kemudian kita ada sebutan selutut atau zaman dulu disebut sedengkul. Nah, ini juga tidak boleh menyentuh. Berikutnya seukuran dada. Nah, sama, kalau sampai menyentuh itu menggantikan petugas yang memegang karetnya. Terus sekepala. Kemudian seperut dengan posisi berdiri. Kalau tadi kan walaupun sekepala dengan posisi jongkok. Sekarang seperut dengan posisi berdiri. Sama, ini masih belum boleh menyentuh. Kalau sampai menyentuh, sama menggantikan. Ya, kemudian ini seukuran dada berdiri, itu boleh menyentuh. Yang terpenting dia bisa melewati. Ya, bagaimana caranya agar bisa melewati. Nah, ada lagi yang seukuran telinga. Sama caranya, yang terpenting bisa melewatinya, tidak terjerat. Ya, berbagai cara dilakukan. Kita lihat. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran PJOK hari ini, yaitu permainan lompat tali. Anak-anak, untuk pembelajaran PJOK kali ini anak-anak tidak langsung mempraktekkan pada hari Senin ini, tetapi ini akan digunakan untuk pengambilan nilai praktik pada penilaian tengah semester 1 ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini untuk persiapan anak-anak membuat video praktik PJOK pada penilaian tengah semester 1 nanti. Kapan pelaksanaannya? Yaitu pada hari Jumat 18 September 2020. Jadi mulai sekarang anak-anak boleh mempersiapkan alat-alatnya ya, peralatannya, perlengkapannya. Kemudian teknik bermainnya kalian sudah mengetahuinya. Nanti saat pengambilan nilai praktik PJOK, kalian boleh minta bantuan orang tua, boleh minta bantuan kakak, adik, silakan, atau saudara yang lain, atau kalau ada anak-anak teman tetangga diajak main lebih baik lagi ya. Jadi buatlah video praktik PJOK ini dengan semenarik mungkin, persiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Ingat, tugasnya ini untuk pengambilan nilai PTS 1 hari Jumat nanti tanggal 18 September 2020. Selamat mempersiapkan untuk PTS 1 PJOK permainan lompat tali dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kalian rencanakan dengan baik agar video praktik PJOK ini dapat mempersembahkan yang terbaik sehingga mendapatkan nilai yang baik juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Salam untuk keluarga di rumah. Tuhan memberkati kita semua.